sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Meninggal dunia dalam Ekaristi, dalam kurban misa barulah dimulai, dan pelan-pelan kebiasaan ini terus dipraktikkan dalam gereja untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal dunia di dalam kurban Ekaristi. Dan gereja kemudian mengembangkan ajaran tentang api penyucian, yaitu bahwa orang yang meninggal dunia dan masih berada di api penyucian membutuhkan doa-doa saudara-saudarinya yang masih berada di dunia ini. Mereka ditolong oleh doa-doa saudara-saudari yang masih hidup di dunia ini. Dengan demikian, peristiwa yang kita rayakan pada 2 November ini sebenarnya mengungkapkan iman kita akan hidup sesudah kematian, dan hubungan yang tidak terputuskan antara kita yang masih hidup di dunia ini dengan saudara-saudari kita yang sudah meninggal dunia. Karena itu sekali lagi pada hari ini kita semua diajak untuk berdoa bagi saudara-saudari kita, keluarga kita, kenalan kita, sahabat kita yang telah meninggal dunia tapi kini masih berada di api penyucian. Dan Yesus sendiri dalam firman-Nya pada hari ini mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal, dan ia akan membangkitkan orang itu pada akhir zaman. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Manusia sering cemas dan takut menghadapi kematian. Mengapa manusia takut mati? Karena segala rencana, keinginan, segala usaha dan cita-cita selama hidup ini pada akhirnya akan musnah di telan maut. Mengapa orang takut mati, termasuk Anda dan saya? Karena kita belum merasa enaknya mati. Coba kalau semua kubur di Mumbul ini terbuka, semua kita diliputi dengan cahaya kilau kemilau, lalu orang-orang mati bangkit dan berkhotbah kepada kita tentang enaknya mati. Saya kira kita semua berlomba-lomba masuk liang kubur. Saya kira para bapak akan menarik istri-istrinya, anak-anaknya untuk segera masuk kubur. Karena lebih enak dikubur daripada susah-susah dengan urusan sembako,
urusan Sudirman di tengah krisis sosial ekonomi sekarang ini. Daripada susah-susah dengan urusan kerja, banting tulang mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi mengapa sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, kita tidak perlu takut akan kematian? Karena kita percaya bahwa setelah kematian itu ada kebangkitan. Itulah yang ditulis dan diungkapkan dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Orang yang meninggal dunia hanya mengalami kematian secara fisik, tetapi jiwanya hidup terus. Jiwanya tidak pernah mati. Kematian bukanlah akhir hidup yang tidak terelakkan, melainkan suatu peristiwa iman. Pada saat kematian, manusia mengambil bagian dalam misteri Paskah, yaitu wafat dan kebangkitan Kristus. Manusia beralih bersama dengan Yesus Kristus dari dunia yang fana ini kepada kehidupan yang kekal di surga, di mana manusia akan diterima dalam keluarga Allah yang berbahagia setelah disucikan dari dosa-dosa. Dalam bacaan kedua kepada umat di Korintus, Santo Paulus menyatakan dan menegaskan tentang kebangkitan orang mati karena jasa Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus bukan hanya tidak mati, melainkan juga mengalami kebangkitan. Kata Santo Paulus, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Kalau orang mati tidak dibangkitkan, maka sia-sia kita yang hidup di dunia ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dan dari antara orang-orang yang telah meninggal. Dan orang-orang yang meninggal dan percaya kepada Kristus akan dibangkitkan pula. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, manusia pertama, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali, dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus. Itulah yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Yesus, Anak Allah, dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Terberkatilah nama Tuhan, mulai kini hingga selama-lamanya. Pertolongan kita pada nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu. Semoga Allah sumber segala penghiburan memberkati saudara, sebab Dia telah menciptakan manusia dengan kebaikan yang tak terhingga, dan dengan kebangkitan Putra Tunggalnya, Dia telah menganugerahkan kepada umat beriman harapan akan kebangkitan
kita. Amin. Semoga bagi kita yang masih hidup, Dia mengampuni dosa-dosa, dan bagi semua yang telah meninggal, Dia menganugerahkan tempat yang terang dan damai. Amin. Semoga kita semua hidup bahagia selamanya bersama Kristus, yang kita percaya sungguh telah bangkit dari kematian. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Misa sudah selesai, mari kita pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada